استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk beramal saleh. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih di bab berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya mereka. Kita menyebutkan bahwa di antara amal saleh yang pahalanya itu sampai kepada orang tua kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kedua orang tua kita. Doa kebaikan, doa ampunan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita. Kemudian begitu pula menunaikan janji orang tua kita. Barangkali beliau pernah berjanji dengan seseorang, kemudian juga memuliakan temannya, memuliakan teman kedua orang tua kita. Kita tahu orang tua kita punya sahabat, bahkan barangkali sahabat terasa saudara, maka kewajiban kita tetap menjalin hubungan baik dengan sahabat daripada orang tua kita. Begitu pula kita menyambung silaturahim yang kita tidak memiliki rahim kecuali dari mereka berdua. Artinya kita memiliki kekerabatan dari bapak dan ibu kita, saudara-saudara bapak atau ibu kita, yaitu paman dan bibi-bibi kita. Ini semua wajib untuk kita menyambung silaturahim dengan mereka, karena menyambung silaturahim dengan kerabat kita dari bapak atau ibu kita ini merupakan amal saleh yang pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua kita. Begitu pula kita juga menyebutkan bahwa seseorang di dalam surga akan senantiasa dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari manakah sebab diangkatnya derajat saya di surga ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Dengan sebab istighfar anakmu bagimu. Kemudian kita menyebutkan juga hadis bagaimana Abu Hurairah sebagai contoh dalam hal ini, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua. Abu Hurairah mengatakan, "Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfar lahuma." Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku, kata beliau, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampun untuk aku dan ibuku. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Abu Hurairah. Ini sudah kita ambil hadisnya. Kemudian kita juga menyebutkan 3 amalan yang tidak terputus pahalanya dari seorang hamba jika dia meninggal dunia. Ilmu yang dia sebarkan, kemudian sedekah jariah dia, dan anak saleh yang mendoakan dia. Kita masuk ke hadis yang terakhir dalam bab ini dari Abdullah bin Abbas. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata,
Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku meninggal dunia dan beliau tidak berwasiat, tidak ada wasiat sebelum meninggalnya beliau. Apakah bermanfaat bagi beliau? Artinya apakah pahalanya itu sampai kepada ibu saya kalau sekiranya saya bersedekah niatnya untuk ibu saya? Apa kata Rasulullah? Qala na'am. Iya, sedekah yang kau niatkan untuk ibumu itu sampai pahalanya kepada dia. Ini disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya yang datang ini adalah Sa'ad bin Ubadah yang mengatakan ini kepada Rasulullah SAW, dan beliau katakan kepada Sa'ad bin Ubadah adalah wa afdalus sadaqah suqyul ma, dan sebaik-baik sedekah adalah suqyul ma, yaitu memberikan minum orang. Entah kita membuat sumur, ya, atau kita punya mesin yang untuk menyaring air minum, ya, sehingga kita gratiskan itu bagi orang yang membutuhkan. Kita niatkan itu untuk ibu kita. Ya, ini isi ulang air minum ini saya niatkan seluruh pahalanya kepada kedua orang tua saya. Maka dari sekian banyak orang yang mengambil air minum di situ, setiap itu pula orang tua kita mendapatkan aliran pahala. Sehingga seorang muslim dia harus cerdas. Kira-kira apa amal soleh yang benar-benar besar manfaatnya setelah meninggalnya dia? Atau seorang anak yang harus memikirkan wakaf apa yang harus ia lakukan yang pahalanya bisa sampai kepada orang tuanya? Apakah mewakafkan Al-Quran, mewakafkan tanah, kemudian membuat sumur atau membuat irigasi dan yang semisalnya, yang ia niatkan itu untuk orang tuanya? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita katakan bahwa anak yang benar-benar berbakti dengan kebaktian yang sesungguhnya manakala orang tuanya sudah di bawah tanah, amal saleh atau kebaktian dia kepada mereka tidak terhenti sampai di situ. Dia buktikan bahwasanya dia terus berbakti kepada kedua orang tuanya selama dia hidup. Ya, selama si anak tersebut hidup, dia terus berbakti dengan kemampuan yang dia miliki. Kalau dia memiliki kemampuan harta, maka dengan harta. Jika dia adalah anak yang mungkin secara harta kekurangan, maka perbanyak doa. Perbanyak doa dan amal-amal saleh yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fi hadzal hadis anna as-sadaqah 'anil mayyiti tanfa'ul mayyita wa tasilu thawabuha. Dari hadis ini, kata Imam An-Nawawi, kita menarik kesimpulan bahwa sedekah yang diniatkan untuk mayit itu bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk mayit tersebut, dan pahalanya itu sampai kepada dia. Wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika ajma'u ala wusulid du'a wa qada'id dain bin nususil waridah fil jami'. Kata beliau, begitu pula sampainya doa kita, kemudian jika kita membayar hutang kedua orang tua, itu pun sampai kepada mereka. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, kata beliau, ini disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Dan Ibnu Qudamah mengatakan wa ayyu qurbatin fa'alaha wasala thawabuha lil mayyit al muslim nafa'ahu dzalika insyaallah. Kata Ibnu Qudamah, apapun nilai kebajikan atau nilai ibadah yang dilakukan oleh seorang anak yang ia niatkan untuk orang tuanya, maka itu sampai pahalanya. Tentunya di sini adalah mayitnya dengan syarat dia muslim. Ya, kalau mayitnya atau orang tuanya meninggal dunia dalam kekufuran, maka tidak akan pernah bermanfaat. Entah itu doa ataupun amal saleh yang diniatkan untuk orang tua yang meninggal dunia dalam kekufuran.
Ya, sehingga memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, sedekah, ya, yang kita niatkan untuk orang tua ini tidak ada khilaf, kata Ibnu Qudamah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama jika memang ibadah itu bisa dibadal atau bisa digantikan seperti haji, umrah, ya. Seperti juga orang tua kita punya puasa nazar, ya. Misal orang tua kita bernazar untuk puasa sehingga dia tidak bisa menunaikan nazarnya tersebut, maka kita wajib menggantikan puasa nazar orang tua kita. Bahkan para ulama mengatakan puasa secara umum. Ya, wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi iftalatat nafsaha." Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia dalam keadaan tiba-tiba, artinya meninggal dunianya itu tiba-tiba. Wa adhunnuha in takallamat tasaddaqat, dan saya itu yakin sekali kalau ibuku itu ngomong, beliau selalu kepingin sedekah. Beliau kalau ngomong kepingin sedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Apakah ibuku dapat pahala wahai Rasulullah jika aku bersedekah yang aku niatkan pahalanya untuk dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan na'am, iya. Ya, begitu pula ketika orang tua kita barangkali sudah mampu haji secara finansial, tapi beliau nggak bisa misalnya naik pesawat, nggak bisa bersafar, nggak bisa menempuh perjalanan jauh. Dia sudah mampu secara finansial tapi dia tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Yang ini merupakan salah satu syarat kita diwajibkan haji, itu mampunya kita menempuh perjalanan. Maka wanita tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabira." Wahai Rasulullah, sungguh faridah, yaitu satu rukun Islam yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya yang mampu, telah mendatangi orang tuaku, artinya bapakku mampu tapi secara finansial. Wala yathbut 'ala rahilah, tapi dia tidak bisa menunggangi unta. Dia tidak bisa menempuh perjalanan ke sana. Kalau dia naik unta atau naik kuda dan yang semisalnya akan terjatuh. Maka dia mengatakan, afa ahujju anhu, apakah saya boleh menghajikannya? Maka beliau mengatakan na'am. Dan ini ketika di haji wada'. Kita yang punya harta, orang tua kita mungkin belum umrah atau belum haji, kita sudah haji, maka kita umrahkan orang tua kita. Kita hajikan beliau. Kalau kita memang tidak mampu di sana, masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Seluruh ibadah yang itu boleh diwakilkan seperti haji, umrah, sedekah, termasuk juga kurban, maka itu semuanya boleh kita niatkan untuk orang tua kita. Itu semuanya boleh kita niatkan untuk orang tua kita pahalanya. Meskipun kita barangkali mungkin tatkala melakukan amal saleh itu orang tua kita punya hak di situ untuk mendapatkan pahalanya. Tapi ini bentuk bakti kita kepada mereka, di mana kita mengkhususkan beberapa ibadah atau ketaatan serta amal saleh yang kita niatkan pahalanya itu untuk mereka. Inilah manfaatnya anak saleh. Makanya Rasulullah katakan awwaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Perbuatan kita itu juga merupakan doa bagi orang tua kita. Bukan hanya doa yang kita lafalkan dengan lisan kita. Amal saleh kita, salat kita, puasa kita itu merupakan kebaikan yang sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita. Maka kita yang punya harta, gali sumur untuk satu pondok misalnya,
yang di situ santri mandi, atau bahkan kita belikan mesin untuk air minum mereka. Subhanallah, ribuan santri barangkali yang ada di situ, mereka mandi dari air sumur yang kita wakafkan itu untuk orang tua kita, mereka minum dari sana. Subhanallah, betapa banyak manfaat yang didapatkan oleh orang tua kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amal saleh yang diniatkan pahalanya sampai orang tua kita. Bagaimana dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang tua? Tentu ini menjadi pembicaraan para ulama terdahulu, di mana mereka membahas hal ini. Para ulama membahas hal ini, ya, terkait apakah sampai pahala bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan untuk orang tua kita, apakah sampai itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ikhtalafa al-ulama fi wusuli thawabi qiraatil Quran. Telah silang pendapat para ulama tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran yang itu diniatkan untuk mayit, apakah itu orang tua kita atau yang lainnya. Fal masyhur min madhhab Syafi'i wa jama'atun annahu la yasil. Kata Imam Nawawi, yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lainnya, tidak sampai. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kata beliau, yang masyhur dari Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lainnya, bahwa bacaan atau meniatkan pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayit, tidak sampai kepada mayit. Wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasil. Kata beliau, Imam Ahmad dan beberapa ulama serta sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa meniatkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu sampai. Tapi kalau kita berbicara mazhab Syafi'i, tidak sampai. Ya, yang mengatakan sampai itu adalah Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya serta beberapa para ulama dari mazhab Syafi'i. Dan Hanafiyah, yaitu dari mazhab Abu Hanifah, ya, mereka mengatakan itu sampai kepada mayit, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, ya, dan Imam An-Nawawi juga memilih pendapat ini. Pendapat sampainya itu adalah madhab dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalil mereka adalah bagaimana amal saleh yang merupakan sedekah, haji, umrah, membayar hutang orang tua, ini adalah dalil di mana menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran masuk dalam hadis ini. Dalil-dalil yang menyebutkan amal saleh yang diniatkan untuk orang tua itu sampai pahalanya. Jadi apa yang menghalangi meniatkan pahala bacaan Al-Quran itu untuk mayit sampainya pahalanya itu? Apa yang menghalanginya? Sebagaimana kita niatkan haji, sedekah, umrah, kemudian membayar hutangnya, sebagaimana itu semua ibadah itu sampai pahalanya kepada mereka, kenapa bacaan Al-Quran atau pahala bacaan Al-Quran tidak sampai? Ini yang mereka jadikan dalil. Kalau ada yang mengatakan itu tidak ada di zaman Nabi, tapi mereka berdalil dengan keumuman, ya, amal saleh yang disebutkan tadi, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah terkadang, ya, menyewa orang, itu yang salah. Menyewa orang, disewa sekitar beberapa orang, dibayar, kemudian mereka ini disuruh meniatkan pahala bacaan Al-Quran itu untuk orang tua si fulan.
dalam masalah ibadah seperti ini tidak boleh ada bayaran. Ya, mungkin kalau membayar orang yang menggantikan haji dan umroh orang tua kita itu iya, di mana dia di sana, kemudian dia juga bakal meninggalkan keluarganya tatkala menggantikan orang tua kita haji, itu boleh. Tapi kalau baca Quran, dibayar baca Quran, ya tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai, ya, bacaan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan duniawi. Nah, ini yang salah dari kaum muslimin. Dia menyewa orang lain untuk membaca Al-Quran yang dihadiahkan pahalanya untuk orang tuanya. Ya, jadi siapapun yang membacakan Al-Quran yang dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya, ya, para ulama mengatakan sampai. Para ulama mengatakan sampai dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Ya, yang mengatakan tidak sampai juga ada ulamanya, bahkan Imam Syafi'i sendiri dan beberapa ulama yang lainnya yang mengatakan tidak sampai. Ya, mengatakan tidak sampai. Silahkan mau pilih pendapat yang mana. Intinya jangan membayar orang, jangan menyewa orang, ya, untuk membaca Al-Quran yang kita niatkan pahalanya itu untuk orang tua kita. Itu yang salah. Ya, itu yang salah dari praktik yang diterapkan oleh kaum muslimin. Dan kita lihat di beberapa daerah di negara kita, memang mereka sudah menyewa orang menggunakan speaker luar, sehingga dari subuh sampai malam nanti sampai khatam itu mengganggu orang lain. Tidakkah kita tahu bahwasanya mungkin ada yang dia tadi masuk malam, kemudian sedang istirahat. Dan ini apalagi kita di daerah Jawa, kita sering melihat praktik yang seperti ini. Dia mendatangkan beberapa orang untuk baca Quran ke rumah. Kemudian sudah ada amplinya, sudah ada speaker yang ada di atas rumah, itu dipasang, sehingga orang-orang sekitar akan terganggu. Rasulullah SAW mengatakan apa? La yajharu ahadukum akhahu bil Quran, atau kama qala SAW. Jangan kita mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran. Mungkin ada yang butuh istirahat, mungkin anaknya juga tadi malam rewel, butuh istirahat, butuh tidur. Mungkin ada yang sholat duha, kalau kita keraskan bacaan akan mengganggu. Ini beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin tatkala mereka ingin memberikan pahala bacaan Al-Quran kepada kedua orang tuanya. Pertama, menyewa orang, kemudian menggunakan speaker luar, mengganggu banyak orang. Ya, ini mengganggu banyak orang, dan ini tidak boleh. Ini zalim namanya. Ya, mengganggu orang itu zalim. Ya, jangan sampai kita menyangka bahwa bacaan Al-Quran kita itu ya tidak mengganggu orang, dalam artian tidaklah yang terganggu dari bacaan Al-Quran kecuali orang yang di dalam hatinya ada syaitan misalnya. Ya, bagaimana kita akan menganggap selamat perkataan ini, sedangkan orang sakit gigi, Pak, mau apa saja itu marah kita. Apalagi kalau semalaman nggak tidur, terus pas habis sholat subuh mulai tidur, dimulailah baca Al-Quran itu dari speaker. Apa enggak bawa parang orang yang sakit gigi tersebut? Nah, ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan. Makanya pesan Abdullah bin Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang gemar untuk melakukan kebaikan tapi dia enggak sampai karena caranya yang enggak benar, ya, tuntunannya yang tidak benar. Oleh karena itu, jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat bagi kita, ya, yang menganggap bacaan pahala bacaan Al-Quran yang dihadiahkan untuk orang tua sampai, silahkan dilakukan. Kita punya ulama yang mereka lebih memiliki ilmu dibanding kita. Tapi ingat, jangan nyewa orang. Kita yang anak
yang merupakan anak dari orang tua kita yang melakukannya. Jangan mentang-mentang kita punya uang kemudian kita sewa orang. Nah, kalau mau uang itu disedekahkan kepada orang lain, diniatkan untuk orang tua kita. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang berikutnya adalah bab birru man kana yasiluhu abuhu. Bab berbuat baik kepada orang yang pernah menjalin hubungan dengan bapak kita, dengan orang tua kita. Ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa di antara kebaktian atau di pertemuan yang sebelumnya, di antara kebaktian kita kepada orang tua adalah menjaga hubungan mereka dengan sahabat-sahabat mereka, menjaga hubungan atau memperhatikan anak-anak daripada sahabat orang tua kita. Jadi bukan hanya sahabat orang tua kita, tapi anak keturunan sahabat orang tua kita itu juga merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan mereka, karena itu bakti kepada mereka, kepada orang tua kita. Ya, inilah sempurnanya Islam, di mana Islam ya memberikan kepada pemeluknya itu kemudahan-kemudahan dan pintu-pintu amal saleh yang banyak, sehingga yang orang tuanya meninggal jangan putus asa, masih ada pintu untuk berbakti kepada mereka selama kita masih hidup. Lihatlah dari hadis Abdullah ibn Umar disebutkan bahwa marra a'rabiyyun fi safar. Suatu ketika Abdullah bin Umar sedang berpapasan dengan seorang yang datang dari pedalaman kampung, orang kampung. Subhanallah. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, dan bapaknya ya anak muda yang dari kampung ini adalah sahabat dekatnya Umar radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar, beliau sampai kenal ya mana sahabat-sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, dan siapa saja anak dari sahabat-sahabat Umar itu dikenal oleh Abdullah bin Umar. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk selalu berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya mereka. Sedangkan kita mungkin banyak orang tua kita punya sahabat, ibu kita punya sahabat dekat, ya bapak kita punya sahabat dekat, tapi kita anggap itu biasa-biasa saja. Kunjungi mereka, datangi mereka. Kalau mereka butuh santunan, santuni mereka. Ya, maka Abdullah bin Umar mengatakan, alasta bunu fulan, bukankah engkau anaknya si fulan? Ya, bukankah engkau anaknya si dia? Qala bala, iya, betul. Fa'amara lahu bin Umar bihimarin kana yastaqibu. Maka Abdullah bin Umar langsung memerintahkan untuk memberi hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Subhanallah. Kita ada enggak ini? Ketemu di jalan sama sahabat bapak kita yang dia jalan kaki, barangkali enggak punya motor. Kita sedang naik motor, stop, berhenti. Bapak bukannya sahabat almarhum bapak saya? Oh iya betul. Oh ini pak ya, Honda, ini motor bapak bawa. Nanti surat-suratnya saya bawa ke rumah. Ada enggak dari kita seperti itu? Jarang. Abdullah bin Umar, beliau serahkan himarnya, himar itu keledai beliau yang beliau tunggangi. Dan ini di safar jamaah, di perjalanan yang Abdullah bin Umar butuh keledai ini untuk apa? Untuk sampai kepada tujuan beliau. Tapi manakala dia melihat barangkali saya tidak ketemu lagi dengan si ini, dan dia juga anak daripada sahabat bapakku, ya, wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu, tidak cukup dia berikan keledai. Apa yang dia gunakan untuk menutup kepalanya, ikatan imamah itu dilepaskan oleh Abdullah bin Umar dan diberikan. Barangkali dia nanti kepanasan di jalan, kemudian dia butuh penutup kepala, diserahkan sama Abdullah bin Umar. Maka faqala ba'du ma'ahu, man ma'ahu, berkata sebagian sahabat beliau, ama yakfihi dirhaman, wahai Abdullah bin Umar, bukankah orang-orang kampung itu kalau dikasih 2 dirham aja cukup, dikasih 20.000 aja sudah banyak, itu orang kampung.
Senangnya orang kampung tuh jamaah kalau dikasih amplop 20.000 tuh senang sekali. Itu orang kampung karena barangkali jarang melihat uang besar. Mereka harus bekerja berat. Itu pun dapat 50.000 sehari. Ini kalau dikasih cuma 50.000 atau 30.000 senang sekali. Jadi ada yang berkata nyeletuk, wahai Abdullah bin Umar, bukankah kalau dikasih 2 dirham aja itu senang kalau orang kampung itu? Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? Ihfadz wudda abika. Jagalah hubungan baik orang tuamu. Ya. Jagalah hubungan baik yang terjalin antara orang tuamu dengan orang lain, dengan sahabatnya. La taqta'hu fayutfi Allahu nurak. Jangan engkau putus itu. Kalau sampai seorang memutus hubungan baik ya antara orang yang merupakan sahabat bapaknya, maka Allah akan memadamkan cahayanya, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian barangkali kita tidak akan berbakti lagi kepada orang tua kita sepeninggal mereka. Kalau kita memutus, apalagi yang kita putus adalah silaturahim yang memang itu dari orang tua kita. Ini dari sahabat mereka. Jangan diputus ya persahabatan orang tua kita dengan sahabatnya atau dengan anak-anak sahabatnya. Jangan diputus. Kalau sampai memutusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahaya hidayah atau taufik yang bisa jadi itu sebab kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Ya, dari hadis ini menjelaskan atau asar ini menjelaskan kepada kita anjuran agar senantiasa menjalin hubungan baik antara ya sahabat bapak kita, menjalin hubungan baik ya yang telah terjalin oleh bapak kita dengan sahabatnya. Ya, dengan memberikan mereka kebaikan kita, memuliakan mereka, ya, sebagaimana kita juga memberikan kebaikan kita kepada orang tua kita, ya, kirimkan hadiah kepada mereka, kirimkan uang, yaitu sahabat-sahabat daripada orang tua kita. Kita lihat Abdullah bin Umar, ya, tidak tanggung-tanggung hewan tunggangan beliau, himar, keledai. Kalau kita punya 3 motor di rumah, daripada 3-3-nya kebanyakan nganggur, cari itu sahabat daripada orang tua kita, cari. Atau ada anak sahabat orang tua kita yang dia itu butuh motor untuk sekolah, sehingga dia susah terus nge-grab tiap hari, bayar grab nggak kuat, kasih dia. Ya, jadi akhlak para ulama atau orang-orang terdahulu itu luar biasa, dan para sahabat memang luar biasa. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar juga, beliau katakan bagaimana para sahabat dulu mereka itu punya harta, yang mendapatkan harta mereka itu orang saudara-saudara mereka sesama muslim. Kata beliau, dulu kita di zaman Nabi, uang dinar dan dirham kita, uang dari emas dan perak kita itu tidak ada orang yang paling kita kepingin mendapatinya atau mendapati uang kita itu melainkan saudara kita sesama muslim. Cuma sekarang datang zaman, kata beliau, di mana dirham dan dinar itu lebih kita cintai daripada saudara kita. Maka mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain meskipun saat itu mereka membutuhkan. Itu para sahabat Nabi SAW. Lihat Abdullah bin Umar, dia di tengah perjalanan butuh hewan tunggangan, di saat itu pula dia menghadiahkan hewan tunggangannya kepada anak dari sahabat Umar, bapak beliau radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Ya, akhlak yang luar biasa yang kita sebagai orang yang mengaku mengikuti Nabi SAW harus mencontoh para sahabat Nabi SAW. Ya. Hadis yang berikutnya insyaallah kita akan bahas, karena kita akan menyebutkan beberapa riwayat
yang menceritakan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, entah yang masih memiliki orang tua yang masih hidup atau yang sudah memiliki orang tua yang sudah wafat. Ini kita masih diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada mereka sebagaimana wajibnya kita berbakti ketika mereka masih hidup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.